Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada orang-orang yang menge-share video saya di platform TikTok. Ya, saya lihat cukup ramai. Dan ada seorang kakak dari Papua yang stitch video saya dan menanggapi. Katanya Belanda tidak pernah menjajah Papua. Yang menjajah Papua itu Indonesia, katanya. Argumennya satu, katanya Belanda tidak pernah membunuh orang Papua. Dua, Belanda tidak pernah merampas tanah adat orang Papua. Tiga, Belanda justru mempersiapkan kemerdekaan untuk Papua. Kira-kira begitu argumennya. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa Belanda bukan penjajah Papua. Belanda sesungguh-sungguhnya tidak pernah menjajah Papua. Kalau menjajah Nusantara, iya. Tapi Papua ini kan bukan bagian dari Nusantara, katanya. Ini menarik sekali ya. Dan menurut saya yang paling menarik adalah poin ketiga. Belanda bukan penjajah Papua. Belanda tidak pernah membunuh orang Papua. Belanda tidak pernah merampas tanah adat orang Papua. Belanda justru mempersiapkan kemerdekaan Papua. Pertanyaan saya, Belanda mempersiapkan kemerdekaan Papua dari penjajahan siapa? Karena kalau dikatakan Belanda mempersiapkan kemerdekaan Papua, artinya Papua pada masa itu berada di bawah penjajahan. Dijajah oleh siapa? Tentu saja oleh Belanda. Jadi kakak, silakan kakak berargumen. Tetapi menurut saya perlu argumen itu dicermati baik-baik. Agar argumen itu tajam, tidak terbantahkan, dan jangan justru menjadi blunder. Kakak katakan Belanda tidak menjajah Papua, Belanda tidak pernah membunuh orang Papua, tidak pernah merampas tanah adat Papua. Belanda justru mempersiapkan kemerdekaan Papua. Nah, di sini kakak lupa bahwa ketika kakak katakan bahwa Belanda mempersiapkan kemerdekaan, artinya pada masa itu Papua berada di bawah penjajahan. Penjajahan siapa? Sudah pasti di bawah penjajahan Belanda. Memang benar Belanda mempersiapkan kemerdekaan. Bahkan bukan baru mempersiapkan kemerdekaan. Negara Papua waktu itu sudah jadi. Sebenarnya sudah jadi. Tapi apa kata Bung Karno? Itu negara boneka. Sehingga Bung Karno memerintahkan tentara untuk membubarkan negara yang dibuat oleh Belanda itu. Nah, saya kira mari kita kembali ke pemikiran sederhana saja. Yang bilang Papua bukan bagian dari Hindia Belanda, itu siapa? Belanda. Yang membuat Papua menjadi satu negara, itu siapa? Belanda. Yang menyebarkan isu bahwa Indonesia adalah penjajah, Indonesia adalah kolonial, itu siapa? Belanda. Makanya saya katakan, tolong kita mengerti ini dengan pemikiran yang bijaksana. Bahwa sesungguh-sungguhnya yang mengatakan Indonesia adalah penjajah, Indonesia adalah kolonial, justru pihak itulah penjajah sejati. Saya tertarik dengan alasan Pace Nicolas Joe dan Pace Nicolas Meset kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Alasannya itu realistis, rasional. Dan itu adalah benar-benar alasan yang hakiki. Kenapa Pace Nicolas Joe dan Pace Nicolas Meset kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Padahal mereka adalah pendiri OPM. Mereka yang pertama kali mengibarkan bendera OPM.
Tapi kenapa kemudian mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menyatakan sumpah setia kepada NKRI? Mereka mendapatkan informasi dari Presiden Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang mati terbunuh. Mereka mendapatkan informasi dari Presiden Kennedy bahwa Belanda telah secara licik saja membohongi orang Indonesia dan Owak. Belanda telah membohongi orang Indonesia dan orang Papua asli bahwa Papua itu terlepas tidak merupakan bagian daripada Hindia Belanda. Belanda menipu orang Indonesia dan orang Papua asli bahwa Papua itu bukan bagian dari Nusantara. Jadi yang mengatakan bahwa Papua bukan bagian dari Hindia Belanda, Papua bukan bagian dari Nusantara, itu adalah orang Belanda yang mengatakan itu. Orang Belanda yang menyebarkan isu itu. Orang Belanda ini penjajah sejati dan pendusta, pembohong. Dan saat ini mereka terus memprovokasi orang Papua untuk memandang Indonesia sebagai penjajah, memandang Indonesia sebagai kolonial. Demi apa? Kalau bukan demi kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua. Inilah sebenarnya tujuan yang mereka kejar. Maka orang Papua mesti sadar. Orang Papua mesti pintar saat ini. Bahwa negara-negara yang memprovokasi Papua untuk lepas merdeka dari kedaulatan NKRI. Yang mereka kejar itu adalah harta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua. Mereka bukan benar-benar peduli persoalan hak asasi manusia di Papua. Tidak. Mereka bukan benar-benar peduli dengan orang Papua. Yang menjadi tujuan mereka, yang menjadi target mereka, yang mereka kejar adalah harta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Papua. Maka ketika Papua itu seandainya terpisah, lepas merdeka dari kedaulatan NKRI, seperti yang saya katakan sudah-sudah, bahwa Papua akan menjadi ladang perebutan harta kekayaan alam. Ini yang akan terjadi. Apakah kemudian mereka akan memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua? Tidak. Saya berani jamin tidak. Rakyat Papua, masyarakat sipil akan tetap tinggal miskin. Dan yang menjadi fokus utama mereka adalah mengeruk harta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Papua. Kemarin-kemarin situasi sudah mulai meredup. Tetapi ketika Presiden mengambil kebijakan untuk tidak mengekspor bahan mentah, tidak mengekspor emas mentah, tembaga mentah, situasi mulai memanas lagi. Artinya apa? Artinya ini adalah penampakan daripada keserakahan negara-negara barat. Ini adalah perwujudan daripada nafsu negara-negara barat. Ini adalah perwujudan dari kerakusan mereka untuk harta kekayaan alam yang ada di seluruh tanah Nusantara ini. Saudara-saudaraku, kakak adik, pace-mace yang ada di Papua. Ingat bahwa perang punya resiko. Resikonya apa? Ibu-ibu akan menangisi anak-anaknya. Bapak-bapak akan terancam mati. Anak-anak muda yang sudah bisa memegang senjata terancam menjadi korban daripada perang. Kita bisa bayangkan apa yang akan berlaku kalau perang terjadi. Apa yang akan berlaku kalau kemudian Indonesia mengambil ketegasan untuk benar-benar menanggapi tawaran perang daripada OPM. Benar-benar menanggapi provokasi dari OPM untuk meladeni perang. Kita bisa bayangkan dampak buruknya yang akan terjadi. Kita bisa bayangkan resikonya yang akan terjadi.
kita bisa bayangkan akibat yang akan terjadi. Akan ada banyak ibu-ibu menangisi anak-anaknya. Perang tidak akan menyelesaikan masalah kemanusiaan. Perang justru akan menumpuk masalah hak asasi manusia. Perang akan menambah kesusahan dan kesulitan hidup. Perang akan membuat masalah akan semakin bertumpuk-tumpuk. Lalu kapan masalah itu diselesaikan? Kemarin ada orang juga yang tanggapi video saya, katanya jangan hanya meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap OPM, tetapi Anda juga harus bisa menyuarakan solusinya. Baik, saya suarakan solusi saat ini. Solusinya, kalau Anda bicara HAM, bicaralah sebagai anak Indonesia. Kalau Anda bicara tentang perampasan tanah adat masyarakat Papua, bicaralah sebagai anak Indonesia. Anda bicara persoalan apapun yang terjadi di daerah Anda, bicaralah sebagai anak Indonesia. Maka solusi itu akan dekat dan akan mudah untuk didapat. Tapi kalau Anda bicara sebagai pengkhianat yang membenci tanah air ini, yang membenci Ibu Pertiwi ini, yang membenci tanah tumpah darah ini, maka sedekat apapun solusi itu akan semakin jauh dan Anda tidak akan pernah mendekat dengan solusi. Jadi Anda bicara persoalan apapun, bicara persoalan HAM, bicara tentang kekayaan alam, bicara tentang tanah adat, hak ulayat dan lain sebagainya, bicaralah sebagai anak Indonesia dan mari sama-sama kita perjuangkan itu. Kalau Anda bicara hak asasi manusia sebagai anak Indonesia, kalau Anda bicara hak ulayat masyarakat Papua sebagai anak Indonesia, kalau Anda bicara tanah adat masyarakat Papua sebagai anak Indonesia, maka kita bersaudara, kita satu dan kita akan sama-sama menghadapi persoalan itu. Baru solusi akan dekat dengan kita. Tapi kalau Anda bicara sebagai orang yang membenci tanah tumpah darah ini, Anda bicara sebagai orang yang membenci Ibu Pertiwi ini, Anda berbicara sebagai pengkhianat tanah Nusantara ini, maka Anda tidak akan pernah mendekat kepada solusi. Yang terjadi justru Anda akan menyulut perang dunia ketiga. Dan ini yang kita tidak mau. Karena akan ada banyak pertumpahan darah. Akan ada banyak orang yang berduka. Akan ada banyak ibu-ibu yang menangisi anak-anak dan suaminya. Ini yang kita tidak mau. Perang tidak akan menyelesaikan persoalan HAM. Perang tidak akan menyelesaikan persoalan apapun. Perang justru akan menambah masalah demi masalah. Dan saya yakin ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia. Ini juga yang menjadi pertimbangan TNI dan Polri. Sehingga mereka sudah membidik, sudah siap menembak OPM. Tapi mereka masih melepaskan. Banyak sekali kejadian. Mereka sudah membidik, siap menembak, siap menumpas OPM, KKB, tapi mereka tidak melakukan itu. Banyak sekali kejadian, orang-orang OPM dibidik sama TNI Polri, tetapi mereka tidak jadi menembak. Karena memikirkan bahwa jangan sampai tersulut perang yang justru merugikan tanah air kita. Ini tolong disadari, tolong dimengerti. Jadi kesimpulannya, saya mau katakan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengatakan bahwa Papua terpisah dari Hindia Belanda, Papua terpisah dari Nusantara adalah Belanda dan itu provokasi Belanda. Orang-orang pendiri OPM sudah kembali menyatakan sumpah setia kepada Ibu Pertiwi, kepada Nusantara, kepada NKRI. Mereka sudah menyadari bahwa selama mereka menjadi pengkhianat Indonesia, selama mereka membenci Indonesia, selama mereka berpikir bahwa Papua lepas dari kedaulatan NKRI, mereka telah termakan tipuan daripada Belanda. Mereka sudah menyadari itu sehingga mereka sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mengaku bersumpah setia kepada tanah tumpah darah. Lah, makanya saya bilang orang-orang OPM saat ini apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan, yang mereka kejar adalah
kekuasaan. Mereka ingin kekuasaan. Mereka bernafsu ingin menggapai kekuasaan. Mereka bukan benar-benar sedang memperjuangkan hak asasi manusia untuk masyarakat Papua. Ini tolong dimengerti dan tolong disadari. Jadi saudara-saudara, kalau mau memperjuangkan persoalan HAM, berjuanglah sebagai anak Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang. Kalau mau berjuang soal hak ulayat masyarakat Papua yang dirampas oleh pihak manapun, oleh TNI kah, oleh Polri kah, oleh negara kah, terjadi di masa lalu atau di masa sekarang kah, bicaralah sebagai anak Indonesia dan mari kita sama-sama berjuang. Maka kita akan dekat kepada solusi itu. Tapi kalau Anda bicara sebagai pembenci Indonesia, sebagai pengkhianat Indonesia, sebagai orang yang tidak merasa Indonesia, sebagai orang yang bersikeras menganut paham bahwa Papua bukan bagian dari Hindia Belanda, Papua bukan bagian dari Nusantara, maka solusi itu tidak akan pernah mendekat kita. Saya Kristianto Yen Oni, Papua Indonesia, biarpun langit terbelah, Papua tetap bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam wilayah kedaulatan NKRI. Bravo!